Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Batu karangku, takkan tergoyahkan.
jangkar hidupku kuat di dalam hadirat-Mu. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Pada saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamanya Dia berkuasa. Selamanya Dia adalah Allah kita. Haleluya. Katakan, bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, ayo semua puji. Katakan nyanyi, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah. Haleluya. Selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, amin. Selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, ayo semua puji. Angkat suara kita nyanyi, nyanyi. Are you guys ready? Puji, oh, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, amin. Selamanya Dia mulia, selamanya. One more time. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya, 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 oh, selamanya. Ayo beri sorak-sorai untuk Yesus kita. Selamanya Dia berkuasa. Amin. Amin. Selamanya Dia berkuasa. Haleluya. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan kita. Sebab kita tahu hanya di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Apapun yang ada di dunia ini, yang kita inginkan hanyalah Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Aku Allah sumber, aku Allah sumber, aku dan bagianmu selamanya, selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan.
ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Selamanya Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
ku menandalamu. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanmu, kuasamu sempurna, pengharapanmu takkan hilang, dalam masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Sebab dari Engkaulah pertolongan kami ya Bapa. Dari yang maha tinggi pertolongan kami. Naungi kami dengan sayap-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Engkaulah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Shalom, jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang saya pilih daripada surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan belajar daripada pasal yang ketiga. Jadi tema saya pada hari ini adalah kebenaran yang sejati. Kita akan belajar daripada ini. Jadi apa itu kebenaran? Secara singkatnya, kebenaran itu ada banyak definisi yang diberi di dalam. Saya sedang mencari apa itu definisi kebenaran, tapi saya tertarik dengan sesuatu daripada Grace to You. Grace to You dia memberi definisi yang singkat, mengatakan bahwa kebenaran itu konsisten dengan pikiran, kehendak, karakter, kemuliaan ataupun keberadaan Allah itu sendiri. Itu kebenaran daripada Grace to You. Jadi kebenaran itu juga adalah self-expression of God, itu disebut di sana itu. Jadi itu biblical meaning of truth lah yang dia buat di sana. Jadi saya tertarik dengan itu. Jadi kebenaran itu juga berkaitan dengan theological. Nah itu yang saya belajar di sana. Jadi itu kebenaran. Kebenaran itu berkaitan dengan pribadi Allah itu sendiri. Jadi kebenaran itu adalah dari Allah. Sebab kebenaran itu bersumbernya dari Allah, yang mengalir daripada Allah. Itu yang dikatakan di sana. Jadi pada hari ini kita akan belajar apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran sejati menurut Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita akan belajar itu di sini. Saya akan baca di sini. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu ayat yang kedua dia mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah,
dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Itu yang dikatakan Paulus. Kenapa dia mengatakan bersukacita dalam Tuhan, tetapi memberi lagi satu peringatan agar mereka hati-hati terhadap anjing-anjing, itu yang dikatakan oleh Paulus di sini, ataupun pekerja-pekerja yang jahat, ataupun penyunat-penyunat palsu. Jadi kalau kita belajar dari tempat ini, mungkin kita boleh paham juga seperti kejadian yang sedang berlaku di dalam Roma, di dalam Galatia, dan mereka inilah pekerja-pekerja yang jahat itu. Dan pada saat ini Paulus sedang ada di dalam penjara. Tidak diketahui di mana penjaranya, mungkin di antara 3 tempat yang dia pernah di penjara itu, mungkin di Efesus, di Kaesarea, ataupun sedang di dalam tahanan di rumah tahanan yang ada di Roma. Jadi antara 3 tempat inilah Paulus menulis surat itu dari sana. Jadi dia di dalam penjara. Bagaimana seorang yang di dalam penjara boleh merasa sukacita? Kenapa dia boleh bersukacita? Tapi dia di dalam penjara, itu yang dikatakan di sana. Jadi Paulus memberi mereka memberi mereka amaran supaya mereka berhati-hati kepada pekerja-pekerja yang jahat ini. Di ayat keempat dia mengatakan begini, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ada satu muncul perkataan tentang kebenaran di sini. Kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Dia tidak bercacat. Itu Paulus sebelumnya. Dia bergantung kepada kebenarannya sendiri, bukan kebenaran sejati itu. Kita akan lihat apa itu kebenaran sejati nanti. Kita juga boleh paralelkan ini dengan Roma 10 itu. Di saat dia menulis Roma 10, dia mengatakan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Oke, ada orang-orang Farisi yang dari Yudea, kita boleh lihat di dalam persidangan agung yang sedang berlaku di Yerusalem. Kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul itu, bahwa ada orang-orang Farisi yang dari Yudea itu yang telah membawa Injil yang berbeza itu, yang tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka coba mendirikan kebenaran mereka sendiri itu. Seperti dalam kita punya definisi tadi itu kan, adalah kebenaran itu adalah dari Allah. Kebenaran itu adalah diri Allah itu sendiri. Tapi ada orang ini ingin mengejar kebenaran mereka sendiri, membangunkan kebenaran mereka sendiri dengan mentaati hukum-hukum. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa dia juga adalah satu daripada mereka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani yang asli. Terhadap pendirian terhadap hukum Taurat itu, dia adalah orang Farisi. Buktinya dia ada garis keras orang Farisi. Dan di bawah pengajaran oleh seorang yang bernama Gamaliel, itu gurunya Paulus. Dan tentang penganiayaan jemaat itu juga dia juga penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, dia juga tidak bercacat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia menuruti semuanya itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu yang dikatakan Paulus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Ada dua yang muncul di sini, itu kebenaran karena mentaati hukum Taurat, dan satu lagi adalah kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ada dua ya, kebenaran yang dicapai oleh manusia, satu lagi kebenaran yang diberi yaitu oleh Allah di dalam kepercayaan tentang Kristus. Itu yang kita boleh lihat di sini. Jadi ada dua cara yang Paulus lihat di sini, adalah diri dia dulu itu dia mencapai kebenaran itu dengan melakukan hukum-hukum. Itu yang Paulus sebelumnya. Dan kedua itu adalah karena anugerah.
karena kepercayaan pada Kristus. Itu satu kebenaran. Berarti kebenaran Allah itu diberi kepada orang yang berdosa itu. Diberikan kepada Paulus yang berdosa sebelumnya. Dia coba mendirikan kebenarannya sendiri, tetapi ada satu lagi kebenaran yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Bukan yang dicapai oleh usahanya dia untuk mencapai kebenaran itu, tetapi diberi dengan cuma-cuma kepada dia. Itu satu kebenaran. Yang itu kita boleh lihat ya. Jadi di dalam sejarah gereja juga kita boleh memperhatikan di dalam reformasi gereja ada 5 semboyan yang disebut di sana itu adalah tentang 5 solas. Ada 5 solas itu yang berkata sola scriptura, hanya Alkitab. Yang kedua itu adalah sola fide, hanya iman saja. Yang ketiga adalah sola gratia, itu hanya oleh karena anugerah saja. Yang ketiga adalah sola Kristus, hanya Yesus. Dan yang akhir itu adalah soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Itu kita melihat daripada itu. Ada 2 yang kita boleh belajar di sini adalah tentang sola gratia dengan sola fide itu. Kebenaran itu hanya diterima justification by faith itu. Kebenaran oleh iman saja yang diperoleh dengan anugerah Allah itu. Anugerah Allah itu yang membenarkan orang. Itu kita boleh lihat di sana. Itu daripada sejarah gereja kita boleh belajar di sana juga. Itu tentang kebenaran. Ada 2 cara memperoleh kebenaran, yaitu dengan usaha manusia, itu satu. Tapi ada satu lagi adalah yang diberi oleh Allah. Itu juga kita boleh belajar daripada reformasi sejarah gereja tentang sola gratia dengan sola fide yang untuk keselamatan. Jadi saya akan buat kita untuk kembali merenungkan di dalam perjanjian lama itu tentang kebenaran yang dipikir oleh Israel di saat mereka memasuki tanah Kanaan. Musa juga memberi mereka ingatan bahwa bukan karena jasa-jasa mereka ataupun kebenaran hati mereka, itu juga dikatakan engkau akan masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hadapanmu, dan supaya Tuhan mendapati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah. Itu bukan oleh karena kebenaran Israel mereka akan masuk ke tanah yang penuh dengan susu, penuh dengan madu, itu bukan karena kebenaran mereka, tapi itu karena janji Tuhan. Dan ketahuilah mereka ini adalah bangsa yang tegar teguh, itu yang dikatakan oleh Musa, bukan karena kebenaran mereka, kebenaran hati mereka, tapi oleh karena janji Tuhan. Itu yang kita lihat di sana. Dan saya akan teruskan ke ayat ke-10. Kebenaran itu tadi itu adalah Kristus. Oke, kebenaran itu adalah Kristus. Oleh karena kebenaran itu, Yesus juga mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang kedua dia adalah untuk kita mengenal dia. Dan Paulus meneruskan di ayat ke-10, dia mengatakan, yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat ke-10 itu. Berarti kebenaran itu adalah Yesus. Mengenal kebenaran itu pun adalah penting. Tidak hanya sekat kita tahu kebenaran itu, tapi mengenal dia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, mengenal kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kebenaran. Jadi bagaimana kita mengenal kebenaran itu? Adalah melalui firman Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui Alkitab. Jadi saya akan buat kesaksian saya sendiri, bagaimana kehidupan saya, bagaimana saya datang mengenal Tuhan. Di saat saya di dalam perjalanan dari Miri, ya saya balik ke Bintulu pada saat itu. Oleh karena saya ini seorang budak yang nakal, sukar untuk diajar, maka ada satu cara yang terakhir bapak saya untuk mengajar saya, yaitu dia selipkan satu Alkitab yang kecil di dalam bag saya. Di dalam perjalanan dalam bus itu saya tidak ada punya apa-apa sudah. Jadi saya belek-belek bag saya itu ada satu Alkitab yang kecil di dalam itu. Jadi saya ambil dan saya baca dari belakang. Itu ada satu Alkitab yang kecil itu dari Gideon. Dan saya baca daripada Amsal. Amsal itu berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian.
Nah, itu yang menjadi sesuatu pertanyaan untuk saya. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Siapa yang Maha Kudus ini? Kenapa dia boleh memberi pengertian? Sebab ada banyak sekali pertanyaan dalam hidup saya. Jadi itu yang membuat saya untuk belajar, untuk mengenal siapa dia ini. Jadi sebetulnya saya mulai belajar daripada Alkitab, mulai membaca Alkitab itu karena saya mau mengenal siapa Tuhan. Sebab itu juga dikatakan Paulus, dia mau mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi itu penting. Kebenaran sejati itu adalah Allah. Jadi penting juga kita untuk mengenal dia. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Di dalam kehidupan saya itulah saya belajar dan terus belajar. Tanpa saya sadari, satu persatu ketagihan saya itu hilang. Oleh karena saya hanya belajar Alkitab. Tidak benda lain yang saya boleh lakukan dalam kehidupan saya. Saya tidak dapat berbicara jikalau tanpa firman Tuhan yang memberi saya dukungan bagaimana saya harus berbicara, bagaimana saya harus melayani, harusnya melalui firman Tuhan. Jadi segala sesuatu harus di firman Tuhan. Termasuk keputusan saya. Semuanya harus ada di firman Tuhan. Nah, begitu saya belajar. Tidak hanya saya tahu kebenaran itu, tapi saya mau mengenal dia. Siapa dia? Itu permulaan saya mengenal Tuhan melalui Alkitab itu tadi. Jadi di dalam Perjanjian Lama juga mengatakan bahwa sumber sukacita itu ataupun kebahagiaan manusia itu adalah mengenal Allah. Itu melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia berkata begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baik dia bermegah di dalam yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Itu yang dikatakan Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai. Demikianlah firman Tuhan. Itu melalui Nabi Yeremia. Jadi mengenal Tuhan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Begitu juga dalam kehidupan saya sendiri. Mengenal Tuhan ini melalui Alkitab ini, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, mengenal kebenaran yang sejati inilah yang memberi saya, yang mengisi segala kekosongan yang ada dalam hati saya. Ini adalah sumber sukacita saya, yaitu mengenal Allah. Jadi di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengatakan dia adalah kebenaran itu. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu tidak mengenal dia. Sekarang ini kamu telah mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Itu yang dikatakan Yesus. Kebahagiaan sejati itulah mengenal Yesus. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang kita boleh belajar di sini. Jadi di dalam surat Paulus ini, kebenaran sejati itu adalah tentang Kristus. Kebenaran sejati itu adalah yang kita peroleh di dalam iman kepercayaan kita oleh karena anugerah Allah itu yang dia berikan kepada kita. Yaitu mengenal Kristus itu penting. Paulus tidak hanya berhenti di setakat dia mengenal Tuhan Yesus, tapi dia mau mengenal dia lebih lagi. Dia mau untuk mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, supaya dia juga memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang kita lihat di sana itu. Jadi kesimpulan untuk kita ada 3 hal yang saya buat di sini adalah 3 teladan yang kita lihat di sini. Di dalam surat Paulus ini ada 3 teladan. Teladan yang pertama itu adalah teladan Yesus sendiri. Itu yang diikut oleh Paulus. Sebab itu dia mengatakan tadi di dalam ayat yang itu dia melepaskan semuanya supaya dia boleh juga untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan walaupun dia sangat menderita di dalam penjara, tapi dia menjadikan teladan kebenaran sejati itulah teladan dalam hidup, yaitu teladan Yesus itu sendiri. Yang kedua itu adalah kita boleh teladani Paulus. Paulus walaupun dia mengalami berbagai-bagai hal, dia tangkap, dia masuk dalam penjara, tapi dia tetap bersukacita. Kenapa? Sebab dia mengenal siapa Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah tentang murid dia, yaitu Timotius dengan
Epaphroditus tuh. Epaphroditus tuh yang telah membawa sumbangan untuk dia di saat dia dalam penjara. Walaupun dia sakit, hampir mati, tapi dia mengirim dia untuk orang-orang yang ada di Filipina. Ini kita boleh belajar di sini. Ini sebagai kesimpulan dia untuk kita. Kita boleh menteladani Paulus itu. Paulus dia mau mengenal Tuhan. Walaupun dia sudah ditangkap Yesus di sikap sana. Tetapi dia mau mengenal dia juga. Itu kita lihat di sana. Jadi di dalam hidup saya pun begitu. Dulu saya belajar di sekolah rendah, ada yang paling sukar dalam matematik saya belajar adalah sifir ataupun darab. Oleh karena cara saya belajar itu adalah saya coba menghafal jawaban sifir darab itu. Sehingga sukar sekali saya mau hafal dia. Sehinggalah pada suatu ketika, kenapa saya sukar sekali untuk belajar sifir darab ini? Terlalu sukar mau hafal dia punya jawaban itu. Sehingga saya lihat dia, apa sebenarnya sifir darab itu. Jadi saya mulai lihat dia daripada sifir 2 itu. 2 digandakan dengan 2 lagi, jadi 4. Tambah lagi 2, jadi 6. Jadi di saat itulah saya tahu, oh rupa-rupanya begini formula dia. Dan setelah itu barulah saya tahu jawaban itu, dan saya tidak menghafal dia lagi. Saya sudah tahu cara dia, formula dia. Saya mengerti sudah bagaimana saya belajar sifir darab itu, sehingga saya dapat jawaban-jawaban itu dengan mudah sekali, senang. Nah itu cara saya belajar dulu di saat saya masih di sekolah rendah dulu. Jadi begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk dihafal. Firman Tuhan bukan hanya untuk dihafal, tapi firman Tuhan itu adalah untuk kita belajar untuk mengerti, untuk mengenal siapa Allah itu. Itu kita harus belajar firman Tuhan. Janganlah kita menjadi untuk menghafal firman Tuhan. Banyak pun kita menghafal tanpa kita mengerti pun tidak berguna. Seperti juga di dalam kesaksian tadi yang mengatakan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Jadi apabila kita membaca firman Tuhan, kita tidak boleh hanya menghafal dia saja. Bukan hanya setakat membaca, tapi harus kita mengerti supaya kita mengenal siapa dia. Kita mengenal kebenaran sejati itu. Kebenaran sejati itu adalah Kristus Yesus sendiri. Itulah yang dimiliki oleh Paulus. Sebab itulah dia boleh bersukacita. Sekalipun dia di dalam kesesakan, sekalipun dia di dalam penjara, tapi dia tetap bersukacita. Itu juga kita pada hari ini. Apabila kita sudah mengenal Tuhan, sekalipun kita di dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin bila-bila masa saja kita boleh terjangkiti, tapi apabila kita sudah mengenal Kristus, pastinya ada sukacita dalam hidup kita. Itu yang kita boleh miliki dalam itu. Sebab itulah marilah kita mengenal Tuhan dengan belajar kitab itu. Bukan setakat kita menghafal, tetapi biarlah kita mengerti. Begitu juga kita boleh terapkan dalam keluarga kita. Kita terapkan dalam keluarga kita. Mari kita membawa keluarga kita, setiap anak-anak kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya untuk tahu begitu saja, tapi mengerti siapa dia, mengenal siapa dia melalui kasih karunia-Nya, melalui anugerahnya, melalui penebusannya yang dia telah lakukan untuk kita. Jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, tetap semangat walaupun kita tidak tahu bila COVID-19 ini akan berakhir, tapi apabila kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya ini, kita akan mengenal apa itu kebenaran sejati itu. Yesus Kristus itulah jawaban untuk segala-gala sesuatu. Jadi semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang berlangsung dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, dan kami mengingatkan kematian-Mu yang telah menebus kami sebagai orang yang berdosa ini Tuhan, sehingga kami memperoleh kebenaran yang cuma-cuma yang kami ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat yang mendengar Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan, beri mereka pengenalan yang akan benar akan Engkau Tuhan. Beri mereka hati yang haus akan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri mereka hati untuk tetap berada dalam iman percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk melalui hari-hari yang sukar ini Tuhan. Biarlah kami terus berada dalam kebenaran-Mu yang sejati ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita daripada surgawi akan terus menyertai kita. Amin. Amin. Sebentar lagi
kita akan mengambil perjamuan kudus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Kalau Anda sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dijemput untuk ikut sama dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita ambil roti, angkatkan roti ini yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Seperti mana firman Tuhan berkata dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 berkata, Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam ia dikhianati, Tuhan Yesus mengambil roti dan selepas mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya lalu berkata, Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur yang merupakan persekutuan dengan darahnya. Seperti mana firman Tuhan berkata, demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini merupakan perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Mari kita minum dari cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun kita berada, ambil waktu Anda secara pribadi sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib untuk keselamatan dan pengampunan dosa dan untuk kehidupan baru yang sudah Dia berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Untuk itu, mari kita ambil masa bersama-sama mendoakan situasi yang kita hadapi saat ini, yaitu pandemik COVID-19. Jadi saya berdoa supaya jemaat sekalian dilindungi dan dijaga, dipelihara, dan menjadi tabah dalam mengharungi semua situasi yang ada saat ini. Kita terus berdoa menyerahkan negara kita, serahkan negeri kita, pemimpin agar mereka diberkati dan menjalankan tugas mereka dengan baik. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur pada Tuhan pada pagi ini, karena kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan sungguh baik. Dan kami terus berdoa Tuhan memberkati negara kami, Malaysia. Kami menyerahkan yang di Pertuan Agung, Tuhan pakai yang di Pertuan Agung sebagai simbol negara ini, agar dia memerintah dengan baik, dengan caksama. Kami serahkan juga Perdana Menteri kami Tuhan, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Tuhan berkati dia Tuhan. Berkati juga barisan kabinet yang telah dia gariskan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau pakai pasukan ini menjadi pasukan yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat memulihkan dan dapat membawa negara kami kepada peringkat yang baik lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan negeri kami Sarawak, agar Tuhan berkati ketua menteri kami. Kami bersyukur Tuhan buat negeri kami yang telah Engkau berkati dengan melimpah-limpah. Berkati juga
Ketua Menteri kami yaitu Abang Johari. Kami berdoa Tuhan Engkau berikan dia umur panjang, hikmat kebijaksanaan, dan juga barisan pasukan kabinetnya Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan kebijaksanaan ke atas mereka. Haleluya, kami berdoa menyerahkan jemaat sekalian yang ada di BM Central City. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan melindungi jemaat ini. Keluar masuk mereka diberkati. Dan kami berdoa Tuhan jika ada di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh, saat ini Tuhan aku utus berkat kesembuhan ke atas mereka. Penyertaan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati anak-anak, berkati suami, berkati para istri-istri, berkati juga para pelajar-pelajar. Tuhan menyertai kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya, haleluya. Kami serahkan juga para orang yang sudah lanjut usia mereka Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri sukacita dalam hati mereka. Terima kasih Bapak, ketika kami berjalan di atas jalan raya, di dalam bersama kapal terbang, Tuhan melindungi perjalanan kami. Sehingga kami pergi dan pulang dalam keadaan yang baik ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terpuji namamu. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Ketika kami pulang pada tempat ini, berkat Allah mengalir atas hidup kami. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin dan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat tengah hari. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.